Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Barang-barang banyak ada ormas yang memberikan. Oh, udah tegas deh. Saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun. Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun nggak ada. Termasuk pengusaha ya Pak? Ya sama, pengusaha juga nggak ada. Jika nantinya ditemukan itu apa Pak? Tindakan tuh pungli kata gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun. Nah, ketika hari ini Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, memberi ultimatum kepada seluruh kepala dinas dan bupati wali kota agar tidak ada lagi namanya THR untuk ormas dan LSM di Provinsi Jawa Barat. Muncul lagi nih keturunan Siba Alawi yang hari ini menceritakan bagaimana sejarah perang dia dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Barang-barang banyak ada ormas yang memberikan. Oh, udah tegas deh. Saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun. Kita jujur-jujur aja nih. Tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing. Wali kota juga pusing sama. Karena orang datang ke kantor semuanya minta THR. Sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya nggak ada. Terus mau ngambilnya dari pos mana? Ya kan, kalau kita ingin dukung anti korupsi, pemerintahan yang bersih, ya nggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran. Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya. Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun nggak ada. Termasuk pengusaha ya Pak? Ya sama, pengusaha juga nggak ada. Jika nantinya ditemukan itu apa Pak? Tindakan tuh pungli kata gue. Seperti gayung bersambut perang yang tidak berkesudahan. Ketika kemarin Kang Deddy Mulyadi mengancam akan membongkar seluruh bangunan yang tidak tertib aturan yang ada di puncak, termasuk pesantrennya si Rizik Syihab. Hari ini Kang Deddy Mulyadi melarang ormas dan LSM untuk meminta THR. Rizik Syihab mengeluarkan statement atau bercerita bagaimana tragedi ketika dia diusir atau ditolak ketika mau takbik akbar di Purwakarta. Kita simak videonya. Ini kalau bicara menegakkan keadilan melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyablek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah.
Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir, laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara. Kumpul, preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar. Bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut, begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi cita-citanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara. Gelar acara. Dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut. Dan sejak saat itu sampai hari ini, nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja, tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Nah, Mbak Gayung bersambut ya, ketika Kang Deddy Mulyadi melarang pejabat daerah memberikan THR kepada ormas dan melarang ormas untuk meminta-minta THR baik ke pemerintahan maupun ke perusahaan ataupun pabrik. Rizik Syihab bercerita bagaimana sejarah dia perang atau ditolak oleh Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy menjadi Bupati Purwakarta. Padahal kalau kita telaah dari himbauan dan instruksi dari Kang Deddy Mulyadi bahwa THR itu ya bukan buat ormas ataupun LSM, THR itu ya untuk karyawan, untuk PNS, untuk ASN yang memang bekerja di lingkungannya untuk bagaimana mereka karyawan ASN dan PNS itu bisa menikmati Lebaran bersama keluarga dengan hasil jerih payah mereka bekerja selama ini. Bukan ujuk-ujuk ormas yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kinerjanya untuk lembaga tersebut tiba-tiba mengajukan proposal dan minta anggaran untuk hari raya. Mikir. Oke, kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi, gubernur kesayangan kita. Jangan sampai pemerintah kalah dengan kaum Mbak Alawi dan mukibin-mukibin. Hatur nuhun udah menyaksikan. Tara thank you. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.